Shalom, Tuhan Yesus damai hati. Firman Tuhan pada hari ini, Sabtu, tanggal 20 Juli 2024, yang saya mendalam firman Tuhan, Matius 6 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-34. Demikianlah firman Tuhan. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang, supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Ayat yang ke-34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Demikianlah Ibu, saudara-saudara sekalian, saya cinta dengan Kristus, ya. Firman Tuhan hari ini, Sabtu tanggal 20 Juli 2024, mengingatkan kita semua. Ya. Di Matius 6 ayat yang pertama, ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat. Ya. Jadi intinya kalau kita hidup, ya, sebagai beragama, khususnya Kristen, agama Kristen, ya, jangan kamu melakukan kewajiban agama. Jadi ikut Tuhan itu bukan masalah agama. Oh, saya agama Kristen, Pak, saya agama Kristen, Bu, ya, bukan begitu. Ya. Kita ikut Tuhan itu karena kita harus mengenal Tuhan secara pribadi, ya, mengenal secara pribadi, ya, dan alami setiap firman Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara, Kristen, ya. Jadi Tuhan tidak melihat agama kita, Tuhan melihat iman kita, ya, kepadanya, ya, iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya. Agama hanya simbol, Bapak Saudara. Ya. Tetapi iman kita itu yang penting. Ya. Rendahkan diri. Ya. Jadi yang tinggi diri direndahkan. Ya, Bapak Ibu Saudara. Ya. Karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi kalau kita mengandalkan agama kita, ya, mengandalkan agama kita, khususnya Kristen, agama Kristen, kita tidak bisa mendapat upah dari surga. Ya. Tetapi kalau kita mengandalkan iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus, ya, baik perkara kecil, perkara besar, yang tinggi diri direndahkan, sombong direndahkan, itulah yang penting. Ya, luar biasa firman Tuhan. Ya, menjumpai kita semua, ya, khususnya hari ini Sabtu tanggal 20 Juli 2024. Di ayat yang keempat, Matius 6 ayat yang keempat, hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Jadi sedekah itu kita beri kepada sesama kita, jangan sampai dilihat orang. Berilah dengan tersembunyi. Artinya kita jangan pamer uang dulu. Demikian juga kita beri kepada Tuhan, persembahan. Uang itu jangan diperlihatkan. Cukup Tuhan yang melihat. Entah itu nilainya kecil atau besar, itu pasti dibalas Tuhan berlipat ganda. Ya. Jadi di sini ada memberi sedekah, ya, beri dengan tersembunyi, jangan pamer. Kalau beri dengan tersembunyi, tentu upah besar di surga, rezeki, berkat Tuhan kasih tambah-tambah. Ya, Bapak Saudara,
Kemudian kita baca di Matius 6 ayat yang ke-6, tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Ya, jadi kalau kita berdoa, tutuplah pintu tutuplah pintu, berdoa ya, kepada Bapa kita di surga. Ya, ini rahasia doa kita. Maka Bapamu yang di surga akan membalas, yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Ya, sesuai isi doa kita. Ya, Bapak Ibu Saudara yang saya cintai dan puji. Jadi luar biasa ya, Matius 6 ayat 3. Ya, berdoalah di kamar, tutuplah pintu, ya, berlutut dan berdoa. Itu poin penting Bapak Ibu. Ya, sebelum kerja doa dulu, berangkat gereja doa dulu hari ini. Ya, dan seterusnya. Ya, Bapak Saudara. Kemudian kita baca di Matius 6 ayat yang ke-11. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ya, jadi pada hari ini kita mencukupkan hidup kita dengan apa yang ada. Baik makanan, minuman. Dicukupkan. Berkat. Ya. Mencukupi. Ya. Jadi yang mencukupi hidup kita adalah Tuhan. Ya, baik makanan, minuman, berkat. Ini sudah jelas di Matius 6 ayat yang ke-11. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Jadi bersyukurlah kita masih bisa dapat makan. Ya. Dan jangan lupa doain juga orang yang belum dapat makan. Ya, supaya dapat makan juga. Ya, Bapak Ibu Saudara yang saya cinta dalam Tuhan Yesus Kristus ya. Kemudian kita baca di Matius 6 ayat yang ke-15. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi mengingat dan karat merusakkannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Jadi janganlah mengumpulkan harta di bumi. Nanti pencuri membongkarnya, mencurinya. Atau ada kebakaran di perusahaan. Ya. Tetapi kita kumpulkan di surga. Ya. Makanya di Matius 6 ayat yang ke-20, tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Jadi kumpulkanlah harta kita di surga. Ya, ingat dan karat tidak merusakkannya. Dan pencuri tidak membongkar serta mencuri. Ya, Bapak Ibu Saudara yang saya cinta dalam Tuhan Yesus Kristus ya. Jadi kumpulkanlah harta kita di surga. Harta Roh Kudus. Harta menyampaikan firman Tuhan. Khususnya sekarang ini yang saya dipercayakan oleh Tuhan Yesus, dipilih dan menyampaikan firman. Kumpulkanlah harta di surga. Pencuri tidak bisa membukanya. Ini luar biasa ya ayat ini. Ya. Kemudian kita baca di Matius 6 ayat yang ke-33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi cari Tuhan dulu. Ya. Jadi kalau ayat ini berkaitan dengan hari Minggu besok. Ya. Jadi hari ini Sabtu tanggal 20 ya. Besoknya tanggal 21 Juli kita gereja. Ya. Jangan lupa Bapak Saudara. Ya. Jangan lupa hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 kita gereja. Karena ayat ini sudah jelas, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ya. Jadi cari Tuhan dulu Bapak Saudara. Ya. Baru yang lain. Ya. Di ayat yang terakhir ya, Matius 6 ayat yang terakhir, ayat yang ke-34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Jadi kesusahan sehari cukuplah sehari. Besok lagi lain urusannya. Ya, jadi jangan khawatir tentang hari besok. Ya, Tuhan sudah menyiapkan yang terbaik. Jadi intinya susah sehari cukuplah sehari. Jadi intinya kita harus bersyukur. Ya.
Jangan bersungut-sungut, jangan mengeluh. Ya, Tuhan paling suka lihat orang yang bersyukur, bersuka cita. Ya, tetapi yang bersungut-sungut, ya mohon maaf, ya tidak ada apa-apanya. Ya, malah ada penghukuman situ. Ya. Jadi saya ingin lebih lengkap lagi hari ini, Sabtu tanggal 20 Juli 2024. Di firman Tuhan Matius 6 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-34, dan saya ingin lengkap membacanya. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang, supaya dilihat mereka, karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Terima kasih. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya. Amin.